Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana siang. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mohon maaf nih Bapak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya kebetulan di program pendidikan guru penggerak ini ada tugas untuk mewawancarai pimpinan, yaitu kepala sekolah di lingkungan saya. Terima kasih. Termasuk salah satunya adalah pimpinan sekolah asal saya, yaitu Bapak Hadi sendiri. Wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Betul. Apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak, praktik apa yang dijalankan, saya ingin menggali tentang hal itu Pak. Jadi nanti saya mohon kesediaan Bapak untuk membantu saya untuk memberikan informasi terkait praktik pengambilan keputusan tersebut. Baik nih Pak, langsung saja saya menuju ke pertanyaan wawancara. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelum menjawab, terima kasih pada Bu Wiwi atas kesempatan saya untuk diwawancarai hubungannya dengan program guru penggerak yang saya lakukan sepanjang pengalaman saya dalam menghadapi beberapa kasus yang terjadi. Saya dapat mengidentifikasi beberapa kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Suatu kasus dikatakan dilema etika apabila dalam kasus tersebut bersinggungan antara benar melawan benar, sedangkan suatu kasus dikatakan bujukan moral apabila dalam kasus tersebut bersinggungan antara benar melawan salah. Itu jawaban dari saya seperti itu, Mbak. Baik Pak Hadi, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah saya, SD Negeri Sidomukti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya berpegang pada prinsip berbasis hasil akhir, yaitu prinsip yang hasil akhirnya berpihak pada kepentingan banyak orang. Lalu, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada pun langkah-langkah yang bisa saya lakukan selama ini, yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya berdasarkan kategori paradigmanya, prinsip dalam pengambilan keputusan, dan berdasar pada 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Itu yang perlu saya sampaikan, seperti itu Mbak. Baik Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika, yaitu mengenali terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, kemudian pengujian benar atau salah, dan terakhir pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Terima kasih. Selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu sulitnya mendapatkan investigasi opsi trilema, yaitu opsi ketiga atau ambil jalan tengah di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Itu jawaban saya begitu. Oke, baik Pak Hadi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal atau agenda untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedur atau bentuk yang saya jalankan dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika, saya membutuhkan waktu untuk berpikir jernih, kemudian meminta pertimbangan rekan-rekan guru senior sebelum saya mengambil keputusan. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang selama ini membantu saya di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu melalui musyawarah dengan guru senior dan semua rekan guru yang ada di SD Negeri Sidomukti. Baik Pak, kita menuju ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa dipetik dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu adanya opsi trilema yang merupakan jalan tengah, tidak kaku, bersifat adil, dan hasilnya untuk kepentingan banyak orang, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini hasilnya untuk kepentingan banyak orang serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk pertanyaan yang terakhir dari pertanyaan Mbak Diayu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan tambahan. Ini Pak, sekiranya cukup, hanya itu yang saya gali dari Bapak dalam konteks pengalaman Bapak selama ini menjadi pimpinan dalam mengambil keputusan. Segala informasi yang saya terima dari Bapak, dari cerita dan pengalaman selama ini sungguh sangat bermakna bagi saya sebagai bahan saya untuk belajar dalam mengambil sebuah keputusan nantinya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore Bu Ayu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Tri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini sebelumnya mohon maaf ya Pak Tri karena saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, santai saja Bu Ayu. Iya, begini Pak Tri, jadi maksud dan tujuan saya menghubungi Bapak
karena kebetulan saya ada tugas dalam proses pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pimpinan di lingkungan saya untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Saya ingin menggali apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak, praktik apa yang selama ini dijalankan di sekolah yang Bapak pimpin dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Nah, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sudah saya siapkan. Langsung saja ke topik wawancara nggih, Pak. Oke, siap. Baik. Pertanyaan pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kaitannya dengan permasalahan dilema etika ini memang di setiap tempat biasanya ada saja muncul permasalahan. Tapi setidaknya kita harus punya asumsi bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, kaitannya dengan hal ini, dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul, biasanya kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke pihak-pihak yang terkait, kemudian kita mengkonfirmasikan juga ke yang lain agar tidak timbul isu atau asumsi yang belum jelas kebenarannya, sehingga ketika kita bisa mengklarifikasi dan mengkonfirmasi, mudah-mudahan kita bisa memperoleh informasi yang valid kaitannya dengan langkah ke depan untuk penyelesaian masalah tersebut, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, atau ada dua kemungkinan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam pengambilan keputusan selama ini saya biasanya melakukan pendekatan dengan komunikasi dan koordinasi. Kita membangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik pula, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya bisa menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi itu semua berasal dari referensi yang sebelumnya sudah kita gali, ya. Jadi yang penting adalah komunikasi, membangun komunikasi dan koordinasi dengan yang lain, seperti itu biasanya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Selama ini prosedur yang saya lakukan itu ya kita buat simpel, tapi mudah-mudahan bisa mengena ke masalah tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi masalah dengan klarifikasi serta mengklarifikasi permasalahan tersebut sambil mengkonfirmasi masalah tersebut. Setelah ada hasil dari itu, kita akan memperoleh informasi yang valid. Nah, dari hasil itu kemudian kita melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu melakukan komunikasi, kemudian koordinasi agar kita banyak referensi kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi. Karena dengan klarifikasi dan tadi itu kita bisa mengetahui permasalahannya. Kemudian setelah itu kita bangun komunikasi dan koordinasi sebagai cara untuk mencari referensi, ya. Ketika permasalahan itu sudah kita ketahui, kemudian kita adakan komunikasi dan koordinasi, kemudian kita telaah, kita pelajari, kemudian kita coba berkomunikasi lagi dengan pihak-pihak yang mungkin lebih berpengalaman dan sebagainya, atau mencari referensi yang lain. Kemudian baru kita
ambil keputusan untuk kaitannya penyelesaian masalah ini. Jadi ada identifikasi masalah dengan klarifikasi dan koordinasi, konfirmasi, kemudian setelah itu baru melakukan komunikasi, membangun komunikasi dan koordinasi. Kemudian kita pelajari, setelah itu baru kita ambil keputusan seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada hal-hal yang selama ini dianggap efektif itu adalah yang pertama membangun komunikasi dan koordinasi. Itu menurut saya adalah hal yang paling efektif. Ya. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kemudian kita harus mengambil keputusan, maka hal yang paling efektif itu adalah komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur yang ada di tempat itu, sehingga setidaknya kita bisa ya untuk mengambil langkah seefektif mungkin gitu. Baik, Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan nih Pak, apa gitu? Kaitannya dengan tantangan memang banyak nih kaitannya. Tantangan yang muncul itu pasti ada saja dengan munculnya permasalahan itu, pasti ada tantangan. Yang tantangannya itu biasanya ya karena kurangnya komunikasi tadi. Ketika kita ada di tembok itu komunikasi kurang, koordinasi kurang, maka itu akan menjadi tantangan yang sulit. Nah, kita harus berusaha agar terbangun komunikasi yang baik, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Memang tidak semua permasalahan bisa diselesaikan untuk memuaskan semua pihak, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir ketidakpuasan itu. Jelas tantangan itu pasti ada, dan diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Baik. Terima kasih, Pak. Yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Atau apakah Anda biasanya langsung menyelesaikan di tempat, langsung pada saat itu juga, atau mempunyai sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau demikian, bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah Bapak jalankan? Ya, jadi kalau jadwal tertentu itu kan belum pasti ya, karena permasalahan kan munculnya tidak terjadwal seperti itu. Tapi selama ini yang sudah kita rutinkan itu adalah komunikasi dengan, misalnya di sekolah ya komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada gitu. Kita bangun komunikasi dengan berbagai cara, misalnya secara klasikal, secara bareng-bareng, kemudian komunikasi secara internal, face to face. Jadi kita mengetahui ya, sejauh mana tingkat kenyamanan dan sebagainya ketika dalam teamwork gitu, sehingga jadwalnya itu tidak mesti ada apa ya istilahnya waktu untuk menjalin komunikasi, untuk membangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, itu waktunya ada. Kita buat misalnya awal pembelajaran, kemudian nanti ketika ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kita adakan pertemuan seperti itu. Dan itu memang ada jadwalnya. Sedangkan kaitannya dengan apa tadi yang harus diselesaikan itu memang sebisa mungkin permasalahan itu bisa segera terselesaikan, karena ketika masalah ini tidak segera terselesaikan maka bisa menimbulkan dampak di belakangnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin permasalahan segera diselesaikan agar proses yang ada di sekolah, misalnya proses pembelajaran dan yang lainnya, bisa berjalan dengan baik serta nyaman. Karena kalau tidak dibuat senyaman mungkin maka akan sulit untuk bisa bekerja dengan baik seperti itu. Jadi sebisa mungkin itu diselesaikan secepatnya
kalau bisa memungkinkan secepatnya. Kalaupun tidak, ya setidaknya jangan ditunda seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Faktor-faktor yang mempermudah adalah yang membantu, ya tentunya kan kita di situ kan dalam bekerja itu sebuah teamwork, setidaknya pasti dari beberapa teman yang ada di lingkungan sekolah itu pasti adalah yang bisa membantu, apalagi mungkin ada yang senior, ada yang sudah berpengalaman. Jadi teman guru ini pasti ada yang bisa memberikan bantuan sehingga mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah, karena mungkin kita anggap beliau sudah memiliki pengalaman atau sudah senior. Jadi tetap faktor yang mempermudah itu tetap rekan guru yang lain kita anggap mungkin lebih berpengalaman dan lebih senior. Pak, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Oh, Iya, terima kasih ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Tri. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilematik? ya, jadi pembelajaran yang muncul ketika ada masalah itu, yang pertama adalah kita harus selalu membangun komunikasi dan koordinasi, karena itu penting ya. Pembelajaran pertama seperti itu. Jadi setidaknya ketika kita membangun komunikasi yang positif, yang baik, yang intens, itu meminimalisir munculnya permasalahan-permasalahan di belakang. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang kedua adalah kita harus segera menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul agar tidak berdampak ke masalah-masalah berikutnya. Jadi itu harus segera kita selesaikan supaya tidak menimbulkan permasalahan yang ada di belakang. Jadi itu pembelajaran yang harus kita ambil sehingga ke depan itu meminimalisir permasalahan yang muncul. Walaupun memang seperti tadi yang saya sampaikan, tidak semua keputusan yang kita ambil itu bisa memuaskan semua pihak, tapi setidaknya dengan adanya masalah itu pasti ada pembelajaran yang kita dapatkan sehingga ke depan, semakin ke depan itu kita bisa meminimalisir ketidakpuasan yang dirasakan oleh teman-teman guru. Jadi pembelajarannya itu harus lebih intens membangun komunikasi, kemudian berkoordinasi, kemudian jangan menunda-nunda permasalahan yang ada, syukur segera bisa diselesaikan dengan segera. Seperti itu. Baik Pak Tri, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya, atas sharing-sharingnya, sungguh sangat bermanfaat bagi saya Pak yang masih dalam proses belajar. Tentunya juga untuk depannya bagi saya akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab, terutama tugas saya sebagai guru tentu saja dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Betul. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan saya berharap tidak sampai berhenti di sini, tapi bisa mengambil pembelajaran di luar ke teman-teman yang lain ya, supaya semakin banyak referensi maka semakin banyak ilmu yang didapat, dan mudah-mudahan kegiatan yang Bu Ayu dilaksanakan saat ini melalui program guru penggerak itu semakin mantap dalam menjalankan tugas ya, ilmunya semakin bertambah sehingga ke depan semakin sukses seperti itu. Terima kasih Pak Tri atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.